Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia. Kami menyapa Anda dengan penuh hormat dan rasa kebersamaan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan sebuah informasi penting yang sedang menjadi perhatian banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Sebuah kabar yang beredar luas dan terdengar sangat meyakinkan, namun perlu kita sikapi dengan tenang, jernih, dan berdasarkan fakta resmi. Berikut ini kami sampaikan laporan khusus mengenai kabar pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan yang disebut-sebut akan cair pada tanggal 20 Januari 2026. Informasi ini menyangkut hak dan harapan banyak pensiunan, sehingga sudah sepatutnya kita membahasnya secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menjelang akhir tahun dan memasuki pergantian tahun, suasana memang seringkali terasa lebih sensitif bagi para pensiunan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, biaya kesehatan perlu diperhatikan, dan di sisi lain ada keinginan untuk tetap bisa membantu anak dan cucu. Dalam suasana seperti inilah, berbagai kabar tentang tambahan penghasilan, termasuk rapel kenaikan gaji pensiunan, mudah sekali menyentuh perasaan dan menumbuhkan harapan. Dengan izin Allah, harapan itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Namun demikian, sebagai warga negara yang bijak dan berpengalaman, para pensiunan juga memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dipercaya. Selanjutnya, penting untuk kita pahami dari mana sebenarnya kabar tentang tanggal 20 Januari 2026 ini berasal, bagaimana mekanisme resmi rapel, kenaikan gaji pensiunan, serta apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah pembayaran benar-benar dilakukan. Kemudian, mari kita luruskan terlebih dahulu pemahaman mengenai istilah rapel. Rapel bukanlah bonus, bukan hadiah, dan bukan pula bantuan sosial. Rapel adalah selisih pembayaran yang muncul akibat adanya kenaikan gaji atau pensiun yang berlaku surut. Artinya, ketika pemerintah menetapkan kenaikan pensiun yang mulai berlaku pada bulan tertentu, tetapi secara administratif baru dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, maka selisih antara yang seharusnya diterima dan yang sudah dibayarkan itulah yang disebut rapel. Setelah itu, perlu kita pahami bahwa setiap kebijakan kenaikan gaji atau pensiun selalu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau regulasi resmi lain yang memiliki kekuatan hukum. Tanpa adanya aturan tertulis yang sah, tidak mungkin dilakukan pembayaran, apalagi pencairan rapel secara massal. Inilah prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara yang selama ini dijalankan. Dengan demikian, sebelum rapel bisa dibayarkan, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Pertama, adanya keputusan resmi mengenai kenaikan pensiun. Kedua, penyesuaian anggaran negara oleh Kementerian Keuangan. Ketiga, penyesuaian sistem administrasi dan perhitungan oleh instansi pelaksana seperti PT Taspen. Keempat, penetapan mekanisme dan waktu pembayaran. Seluruh proses ini membutuhkan ketelitian dan waktu agar setiap hak pensiunan dibayarkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kabar mengenai tanggal 20 Januari 2026 terdengar sangat spesifik, namun justru disinilah letak kehati-hatian yang perlu kita jaga. Pengumuman resmi dari pemerintah atau PT Taspen biasanya tidak disampaikan melalui pesan berantai atau potongan informasi tanpa konteks. Jika memang telah ditetapkan, pengumuman tersebut akan disampaikan secara terbuka, seragam, dan dapat diverifikasi melalui saluran resmi. Pengalaman para pensiunan dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pencairan rapel tidak selalu terjadi pada waktu yang sama setiap tahun. Ada kalanya rapel dibayarkan di akhir tahun, ada pula yang baru dibayarkan pada awal tahun berikutnya. Semua itu bergantung pada kesiapan administrasi dan anggaran negara. Hal ini bukan berarti hak pensiunan diabaikan, melainkan karena setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus melalui prosedur yang tertib dan transparan. Selanjutnya, penting juga untuk dipahami bahwa besaran rapel yang diterima setiap pensiunan tidaklah sama. Perbedaan golongan, masa kerja, pangkat terakhir, serta jenis pensiun akan memengaruhi perhitungan. Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan angka nominal tertentu secara umum seolah-olah berlaku untuk semua pensiunan patut disikapi dengan hati-hati. Kemudian, mari kita melihat realitas yang dihadapi para pensiunan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pensiunan yang mengandalkan uang pensiun sebagai sumber penghasilan utama. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya listrik, air, dan layanan kesehatan menjadi pertimbangan penting dalam mengatur keuangan bulanan.
Dalam kondisi seperti ini, kabar tentang rapel tentu menjadi perhatian besar. Namun, alhamdulillah, kebijaksanaan dan pengalaman hidup membuat banyak pensiunan tetap memilih bersikap tenang dan menunggu kejelasan resmi. Di era media sosial saat ini, informasi memang menyebar dengan sangat cepat. Satu pesan dapat diteruskan ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, kecepatan ini sering tidak diiringi dengan ketepatan. Banyak konten dibuat dengan judul yang meyakinkan, namun tidak disertai sumber resmi. Oleh karena itu, para pensiunan menjadi kelompok yang perlu dilindungi dari informasi yang simpang siur. Setelah itu, langkah paling aman yang bisa dilakukan adalah selalu merujuk pada sumber resmi. Pengumuman dari pemerintah, Kementerian Keuangan, atau PT Taspen biasanya disampaikan melalui kanal resmi dan menggunakan bahasa yang jelas. Meskipun terkesan formal, justru disitulah letak kepastian dan kepercayaan. Jika memang rapel kenaikan gaji pensiunan akan dicairkan pada tanggal 20 Januari 2026, maka pengumuman resmi pasti akan menyertainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah sendiri menyadari bahwa para pensiunan adalah kelompok yang telah berjasa besar bagi negara. Oleh karena itu, hak pensiunan tetap menjadi perhatian dalam kebijakan fiskal nasional. Namun, kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan lainnya. Inilah keseimbangan yang terus dijaga agar negara tetap berjalan dengan stabil. Dalam menunggu kejelasan resmi, ada beberapa hal bijak yang bisa dilakukan. Pertama, tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber terpercaya. Kedua, tidak ragu untuk bertanya langsung melalui layanan resmi jika ada hal yang membingungkan. Ketiga, mengatur keuangan dengan realistis tanpa terlalu bergantung pada kabar yang belum pasti. Dengan demikian, ketenangan tetap terjaga, insya Allah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hingga saat ini, kabar pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan pada tanggal 20 Januari 2026 masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Sikap tenang, kritis, dan terbuka adalah sikap terbaik dalam menyikapi informasi seperti ini. Hak pensiunan tidak akan hilang, cepat atau lambat akan tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tujuan kami menyampaikan laporan ini bukan untuk mematahkan harapan, melainkan untuk meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi yang benar adalah kunci ketenangan pikiran. Dengan pemahaman yang tepat, para pensiunan dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Tetaplah berharap dengan penuh doa, karena dengan izin Allah, setiap hak akan diberikan pada waktunya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini agar informasi resmi dan terpercaya terus sampai kepada Bapak dan Ibu. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru secara jujur dan bertanggung jawab pada siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.